makanya saya sering mengatakan bahwa saya jadi bupati ini sebetulnya cuma hobi, ya, bukan pekerjaan. Pekerjaan saya sebagai dokter kandungan, ya. Kenapa jadi hobi? Karena hobi itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi mengeluarkan apa-apa bahkan. Kita mengeluarkan apa-apa untuk melaksanakan hobi kita. Toh? Tetapi pekerjaan bukan. Jadi politik itu bukan pekerjaan. Kapan kita menganggap politik itu pekerjaan kita, di mana kita mencari uang disitulah kemudian akan terjadi bias. Dunia kita sekarang ini tidak sesederhana yang kita katakan. Apa yang dikatakan oleh Pak Bahmi tadi tentang political capture, ya, bagaimana undang-undang itu dibuat sudah berdasarkan pesanan, state capture, ya, adanya kaum-kaum despotik yang mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Nah, ini semua yang kita hadapi. Jadi kalau kita punya prinsip, siap-siaplah kita dibikin babak belur, ya, seperti yang saya alami, ya. Bagaimana kita kemudian betul-betul babak belur habis-habisan. Sebagaimana kata salah satu menteri kita, ketika kemudian dia memanggil saya makan, habis berdebat dengan 9 naga itu, di mana saya mempertahankan prinsip saya, kemudian dia panggil saya ke ruangannya dan mengatakan begini, Mas Bahar, dia katakan begini, apa yang Anda lakukan ini mungkin benar, tetapi saya tidak yakin Anda akan menang. Ya, Anda bukan cuma kalah, tetapi Anda akan dibikin susah. Kenapa? Karena mereka bisa menghitam putihkan, ya, Indonesia ini. Bayangkan ini, statement seorang menteri, ya, Anda bukan cuma kalah, tetapi Anda akan susah. Dan itu ternyata terbukti. Beberapa teman-teman saya bupati, ya, yang baik sekali, yang coba menegakkan prinsip, akhirnya berakhir dibui. Alhamdulillah Allah masih menolong saya. Nah, saya kira ini penting, ya, agar supaya jangan kemudian kita melihat saja bagusnya. Ya, kita juga harus menyiapkan mental teman-teman. Tapi itu tidak berarti mengerdilkan keinginan teman-teman untuk masuk di dunia politik. Ya, terima kasih Bang Bahar. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan beliau itu sangat benar. Jadi bahkan tadi beliau sudah menceritakan kita. Bila datang orang berfitnah, butakan mata, pekakan telinga. Bila datang orang meminta bantu, jangan engkau menutup pintu. Jadi luar biasa sebetulnya, dan memang harusnya kita segera bergerak bersama-sama dan memobilisasi agar pendidikan politik ini juga berjalan bukan hanya pada dokter, tapi pada pendidikan dokter. Dan itu dimulai dari guru-gurunya. Kalau guru-gurunya alergi, tidak punya visi tentang politik, maka tentu saja politik itu akan habis dari pendidikan. Padahal disinilah caranya kita membentuk pimpinan-pimpinan. Terima kasih Dr. Prof. Amiruddin. Dan adakah yang ini waktunya sudah 23.44? Zul mengambil tempat dari Dr. Rusdani. Ya, mungkin sudah berlayar. Sudah berlayar. Kacang kuning telah berlayar malam. Silakan Zul. Sedikit Dr. Zul, boleh Dr. Zul? Ya. Sedikit aja. Jadi barangkali dalam pemahaman saya itu begini, bahwa kita pasti sebagian besar dari cerita yang tadi itu bahwa politik itu gelap, ya. Kayak hitam lah, kayak air kopi, ya. Kayak kopi hitam. Nah, tugas kita medis ini, nakes ini adalah datang membawa air putih, ya. Datang membawa aqua, coba jernihkan air yang hitam tadi. Kalau kita masuk rame-rame, tapi kalau masuk satu orang memang ujung-ujungnya cuma dibully. Tapi kalau kita masuk berjamaah ke dunia politik itu, malah kita akan meluruskan dunia politik itu. Jadi saya tetap mengusung optimisme untuk bisa dijalankan rame-rame dan momennya di 2024 ini. Dan jangan kita jangan kita terlalu takut dengan konsekuensi karena konsekuensi itu sangat individual, ya. Allah mengatur nasib orang itu berbeda-beda. Orang baik bisa jadi salah. Kemudian kalau kita masuk rame-rame, saya percaya kekuatan berjamaah itu lebih kuat daripada kekuatan individu. Beribadah pun kita kalau berjamaah kan pahalanya berapa kali? 700 apa 700 kali, ya? Hingga ya dibanding kalau kita hanya sendiri. Jadi dalam hal ini kepada teman-teman, kepada adik-adik dan senior semua, saya tetap memohon dukungan untuk kita rame-rame bisa membanjiri legislatif ini dengan orang-orang yang berjiwa tulus, terutama di bidang kesehatan ini. Demikian aja, Dr. Zul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pertemuan malam hari ini. Saya pikir tujuan dan harapan daripada topik ini sudah terungkap dari semua sisi kita bahas. Jadi memang panggilan kita semua dari narasumber, penanggap dan moderator tadi, apakah tidak cukup tenaga medis dan tenaga kesehatan ini menjadi objek regulasi? Apakah tidak saatnya kita bangun dari tidur panjang kita, keluar dari ruang praktek kita, sebagaimana pendahulu kita bangun lalu mendirikan partai politik pertama kali di negara ini, Dr. Cipto Mangunkusumo. Di kesadaran berpolitik di negara ini dibangun oleh dokter Indonesia. Anjuran daripada pembicara penanggap tadi, saya pikir itu sudah harus kita lakukan langkah-langkah nyata. Tadi dimulai daripada personal mungkin bisa mengambil posisi di semua tingkatan, pusat, provinsi, dan kabupaten. Itulah tujuan dan harapan kami, sehingga seperti kata teman-teman terakhir tadi, kalau bersama-sama kita nggak akan dipersekusi, tidak akan dikalahkan. Bersama-sama itu tidak bisa kalah. Tapi kalau main sendiri, kita akan selalu kalah.